Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan makmuda wa wahabni rizqan wasi'am wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Halo sahabat semuanya, sampai jumpa kembali di AK Channel. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya mau sharing seputar kisah keajaiban sholawat. Dan dimana pada kesempatan kali ini saya mau bercerita yaitu ada 3 seni dalam berdoa yang saya lakukan saat berdoa gitu. Nah, seperti apa berdoanya? Adalah berdoa di mana kita berdoa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada lagi berdoa yaitu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atas keinginan kita, atas kebutuhan kita ataupun dalam kesulitan kita. Nah, ada lagi kita berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, buat sahabat semuanya, ada 3 seni berdoa gitu, dan yang saya lakukan gitu saat menggapai semua hajat gitu. Nah, jadi saat kita misalkan ya ada sholat 5 waktu. Nah, di sholat 5 waktu ini kita misalkan habis sholat subuh kita berdoanya dalam isi-isinya itu adalah mohon ampun misalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, misalkan seperti itu. Nah, nanti menjelang duhur atau asar kita berdoa yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau memuji Allah Subhanahu wa taala atas kehendaknya gitu. Nah, setelah itu misalkan sholat maghrib atau isya kita berdoa yaitu meminta apa yang saat ini kita butuhkan, apa yang saat ini kita inginkan, apa yang kita inginkan gitu dengan kesulitan kita, misalkan kita berdoa gitu. Nah, jadi ada 3 versi saat kita berdoa. Nah, kalau yang saya rasakan itu adalah sebenarnya sih lebih utama kita berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di salah-salah kita menjalankan sholat 5 waktu gitu. Nah, itu sangat luar biasa, apalagi kalau di tengah malam kita bangun dan mau menjalankan sholat tahajud atau sholat taubat atau sholat hajat gitu ya. Alangkah bagusnya kita berdoa yaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kita juga menyempatkan berdoa kepada Allah Ta'ala atas keinginan kita, atas kesulitan kita gitu, biar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi alangkah bagusnya kita berdoa membesarkan, memohon ampun kepada Allah Ta'ala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam isi-isinya itu berdoa itu gitu. Nah, jadi sangat kita harus bisa menempatkan gitu, dimana kita harus berdoa meminta, dan dimana kita berdoa harus bersyukur, dan dimana kita juga berdoa harus
memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan di zona kehidupan kita gitu ya, saat sedang gulana gelisah, lagi sulit-sulitnya, ya disitulah kita harus berdoa kepada Allah Taala, mohon ampun gitu kepada Allah Taala. Dengan dalam isinya berdoa itu adalah memohon ampun kepada Allah Taala. Nah, ketika kita diberikan sebuah keberhasilan, kesuksesan, diberikan rezeki yang luas gitu ya, diberikan kesehatan, keberkahan, ketenangan hati dan pikiran. Nah, disitulah kita titik berdoa, bersyukur kepada Allah Taala. Kita panjatkan sebuah doa itu dengan isi-isinya rasa bersyukur. Jadi kita posisinya lagi apa sih? Misalkan lagi sulit, lagi bingung, lagi kesusahan, pengen dibukakan jalan, ya kita berdoa kepada Allah, meminta untuk dibebaskan dari hutang, dibebaskan dari masalah, dibebaskan dari semua ujian-ujian yang merasa kita udah pahit gitu. Dan atau misalkan kita pengen diberikan kesembuhan dalam kesakitan gitu. Nah, jadi kita harus bisa memposisikan sebuah doa itu saat keadaan kita sedang terpuruk dalam kesulitan atau dalam kebahagiaan. Nah, jadi pada intinya dalam 3 seni berdoa ini adalah doa yang dimana kita harus selalu berdoa gitu. Apapun keadaan kita, kesulitan kita, kebahagiaan kita tetap harus berdoa kepada Allah SWT. Nah, saya mau berikan 2 contoh. Ketika ada seorang, kalau misalkan kita sebagai orang tua gitu ya, punya anak. Nah, anak yang pertama ini orangnya itu selalu meminta gitu. Apalagi kalau kita bisa memberikannya itu kita beri gitu kan kepada anak itu. Nah, tapi anak yang satu ini selalu meminta apa aja gitu, selalu diminta gitu. Tapi ada lagi anak yang satu, dia itu tidak banyak meminta tapi banyak berdoa, banyak bersyukur gitu, banyak membantu orang tuanya, jarang meminta apapun, walaupun dia pengen gitu misalnya seperti itu. Tapi rasa kita itu akan memenuhi kebutuhan anak yang kedua ini atau anak yang B ini gitu ya. Karena kenapa? Tanpa meminta kita udah kasih gitu. Nah, beda dengan anak yang selalu meminta. Nah, jadi alangkah bagusnya kita juga kepada Allah Taala jangan terlalu banyak meminta. Meminta boleh dengan posisinya saat kita harus benar-benar emang harus meminta gitu. Tapi alangkah bagusnya kita berdoa banyak, bersyukur gitu. Karena Allah udah tahu gitu apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Nah, paling utamanya kita berdoa, yaitu berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat sulit, saat ada masalah, ada keterlambatan yang bikin kita ragu gitu, misalkan apalah gitu ya dalam persoalan hidup ini. Nah, maka dari itu sangat penting gitu kita berdoa kepada Allah Taala itu memperbanyak mohon ampun kepada Allah SWT, entah lewat zikir, entah berdoa setiap waktu, entah meminta maaf kepada orang-orang terdekat kita gitu ya. Itulah salah satu bentuk kita mohon ampun dan meminta maaf kepada orang-orang terdekat kita. Nah, jadi pada kesempatan kali ini cuman ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bermotivasi. Jika ada saran dan masukan bisa dituliskan di dalam komentar, dan jika ada mau ditanyakan juga bisa dituliskan di dalam komentar. Saya terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini, yang selalu menonton channel ini, dan yang baru melihat channel ini jangan lupa di like, subscribe juga ya channel ini, di like juga dan dihidupkan loncengnya ya biar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari AK Channel. Saya undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.